Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel aku, channel Sarangboya IT. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar sama-sama ataupun membahas materi soal seputar tes P3K yang sebentar lagi akan dilaksanakan pada tahun 2021. Untuk itu kita sebagai calon pelamar harus mempersiapkan diri untuk menyambut seleksi ataupun penerimaan tes P3K yang sebentar lagi akan dibuka. Materi kali ini masih tentang tes bakat skolastik, yaitu penalaran. Kali ini pembahasannya adalah penalaran analitis. Oke, kita lihat dulu apa itu penalaran analitis. Penalaran analitis adalah tes yang menguji kemampuan peserta dalam menganalisis suatu masalah dan menyelesaikan masalah tersebut menggunakan logika berdasarkan informasi-informasi yang diberikan pada soal. Jadi, menyelesaikan masalah tersebut menggunakan logika berdasarkan informasi-informasi yang diberikan pada soal. Kemudian soal didahului dengan cerita yang memuat informasi-informasi penting berupa data-data yang dapat digunakan untuk menjawab pertanyaan. Semua informasi yang diberikan saling berkaitan satu sama lain sehingga membutuhkan konsentrasi dan penalaran dalam menyelesaikannya. Tes ini yang bisa berupa perbandingan, hubungan bersyarat ataupun kombinasi. Oke, kita cek bagaimana soalnya. Nah, soalnya seperti ini. Nanti kita akan belajar ataupun membahas 10 soal tentang penalaran analitis. Kudo selalu mandi 2 kali sehari, kecuali hanya jika ia sakit. Hari ini Kudo sakit. Jawabannya apa ya? Yang A, Kudo pergi ke rumah sakit. Cocok nggak ya? Kayaknya nggak cocok ya. Kemudian yang B, Kudo tidak mandi. Sedikit cocok. Kemudian yang C, Kudo tidak masuk kerja. Kemudian yang D, Kudo minum obat. Yang E, Kudo tiduran di rumah. Jadi jawabannya mana ya? Kudo selalu mandi 2 kali sehari, kecuali hanya jika ia sakit. Hari ini Kudo sakit. Nah, maksudnya seperti apa ya? Jadi artinya adalah jika Kudo sakit, ia tidak mandi. Karena hari ini ia sakit, maka Kudo tidak mandi. Oke, jawabannya mana ya? Iya, jawabannya adalah yang B ya. Jawabannya yang B. Oke, soal berikutnya. Jihan lebih pintar daripada Beno. Jihan juga lebih pintar dari Susan dan Arman. Ini masih konsep penalaran analitis ya. Jihan lebih pintar daripada Beno. Berarti Jihan lebih pintar daripada Beno ya. Kemudian Jihan juga lebih pintar dari Susan dan Arman. Jawabannya yang mana ya? Yang A, Jihan paling pintar di antara mereka. Bisa jadi ya jawabannya itu. Kemudian yang B, Susan dan Arman memiliki tingkat kepintaran yang sama. Yang C, Beno lebih pintar dari Arman. D, Beno lebih pintar dari Jihan. Yang E, Beno dan Arman sama pintarnya. Kalau kita lihat, ini harus teliti ya, harus ada urutannya sih, harus kita buat bersusun deh. Jadi jawabannya yang mana ya? Oke, kalau kita analisa dari soal ini, berarti Jihan lebih pintar dari Beno, Susan, dan Arman. Benar nggak? Begitu sih.
Jihan lebih pintar dari Beno, Susan, dan Arman. Nah, itulah maksudnya. Itulah artinya. Jadi, pertanyaan di atas ataupun pertanyaan ini dapat disimpulkan bahwa yang mana jawabannya? Iya benar, yang A ya kawan-kawan. Bahwa Jihan paling pintar di antara mereka. Jadi jawabannya yang A. Kemudian next soal yang ketiga. Semua penyanyi dangdut pandai bergoyang. Semua penyanyi dangdut pandai bergoyang. Penyanyi yang bernama Maya tidak dapat bergoyang di atas panggung. Maka, nah ini kita harus memahami ya soalnya kawan-kawan. Semua penyanyi dangdut pandai bergoyang. Penyanyi yang bernama Maya tidak dapat bergoyang di atas panggung. Maka, A. Maya tidak pandai bergoyang. B. Maya adalah penyanyi rock. C. Maya bukan penyanyi dangdut. D. Maya tidak pandai bernyanyi dangdut. E. Maya adalah penyanyi amatir. Di sini pertanyaannya, semua penyanyi dangdut pandai bergoyang. Berarti semua yang namanya penyanyi dangdut pandai bergoyang. Penyanyi yang bernama Maya tidak dapat bergoyang di atas panggung. Artinya apa? Artinya semua penyanyi dangdut pandai bergoyang, sedangkan Maya adalah penyanyi yang tidak bisa bergoyang. Berarti apa? Berarti Maya bukan penyanyi dangdut. Jawabannya mana? Jawabannya adalah yang C ya. Maya bukan penyanyi dangdut. Oke, kemudian next soal berikutnya. Jika Resna meminum obat, maka dia sembuh. Jika Resna meminum obat, maka dia sembuh. Jika Resna sembuh, maka dia akan berangkat kerja. Ternyata Resna tidak masuk kerja. Berarti artinya apa? Artinya Resna akan sembuh dan berangkat kerja jika minum obat. Jadi pertanyaan ini dapat disimpulkan bahwa apa ya? Bahwa A. Resna tidak minum obat dan tidak sembuh. B. Resna minum obat. C. Resna tidak minum obat. D. Resna minum obat dan tidak sembuh. E. Resna tidak minum obat dan sembuh. Ini ya, pertanyaan kita ulangi lagi ya. Jika Resna meminum obat, maka dia sembuh. Berarti kalau dia minum obat, dia sembuh ya. Kemudian jika Resna sembuh, maka dia akan berangkat kerja. Jadi di sini ceritanya, Resna itu kalau minum obat, maka dia sembuh. Dan jika sembuh, dia akan kerja. Dan ternyata Resna tidak masuk kerja. Jadi, apa jawabannya? Artinya apa? Artinya Resna tidak minum obat dan tidak sembuh. Jawabannya yang A ya kawan-kawan. Jawabannya yang A. Oke, next, lanjut soal berikutnya. Oke, soal berikutnya. Jika Yogyakarta adalah kuda, Semarang adalah kerbau, maka Denpasar adalah, pahami lagi ya. Jika Yogyakarta adalah kuda, Semarang adalah kerbau, dan Denpasar adalah, artinya apa? Jadi Yogyakarta itu diumpamakan sebagai kuda, Semarang diumpamakan sebagai kerbau. Kuda dan kerbau merupakan hewan berkaki empat ya. Kuda dan kerbau merupakan hewan berkaki empat. Maka Denpasar adalah apa ya? Jadi kan Yogyakarta adalah kuda, Semarang adalah kerbau. Maka Denpasar adalah. Nah, jadi kuda dan kerbau itu merupakan hewan yang berkaki empat. Maka bila diartikan, Denpasar itu adalah kambing. Satu-satunya hewan berkaki empat yang ada di pilihan jawaban. Nah, jadi kalau jawabannya ini burung
burung itu bukan kaki 4 ya. B ikan tidak ada kakinya ya. Kemudian D Garuda, E serangga. Jadi di antara jawaban ini, kelima jawaban ini yang berkaki 4 tuh hanyalah kambing. Oke, kemudian soal berikutnya. Apni lebih muda daripada Jainuri. Jainuri lebih muda daripada Wiwin dan Dias. Maka pahami lagi ya. Apni lebih muda daripada Jainuri. Jainuri lebih muda daripada Wiwin dan Dias. Maka pahami dulu soalnya ya. Yang A, Jainuri paling tua di antara semua. Benar nggak? Kemudian yang B, Wiwin dan Dias mempunyai umur yang sama. C, Dias lebih muda dari Jainuri. Dias lebih muda dari Jainuri. Kurang cocok kayaknya. Yang D, Apni paling muda di antara semua. E, mungkin umur Apni dan Jainuri sama. Di sini lihat ya, Apni itu lebih muda daripada Jainuri. Kemudian Jainuri lebih muda daripada Wiwin dan Dias. Otomatis Apni itu lebih muda ataupun paling muda di antara mereka semua. Jadi Apni lebih muda dari Jainuri, Wiwin dan Dias. Maka disimpulkan bahwa Apni paling muda di antara semua. Jadi jawabannya adalah yang D. Soal berikutnya. Semua sarjana teknik pandai matematika. Soleh bukan sarjana teknik. Maka A, tidak ada kesimpulan yang tepat. B, Soleh bukan seorang sarjana. Dia di sini sarjana ya, Soleh bukan sarjana teknik. Kita kan nggak tahu dia sarjana apa. Kemudian yang C, Soleh adalah sarjana bahasa. Nggak tepat ya, kita nggak tahu dia sarjana apa. Yang D, Soleh tidak pandai dalam matematika. Yang E, Soleh mungkin sarjana baru. Jadi kelima pilihan jawaban ini yang mana kira-kira? Kelima jawaban ini kayaknya tidak ada yang bisa ditarik kesimpulan. Karena artinya tidak ada hubungan yang pasti dari kedua pernyataan itu. Tidak pasti dong. Di sini semua sarjana teknik pandai matematika. Soleh bukan sarjana teknik. Kalau kita lihat yang B itu, Soleh bukan seorang sarjana. Kita nggak tahu dia sarjana atau enggak. Karena di sini dia dibilang Soleh bukan sarjana teknik. Bisa saja dia sarjana ekonomi atau apa ya. Kemudian yang C, Soleh adalah sarjana bahasa. Kita pun nggak tahu dia sarjana apa ya. Kemudian Soleh tidak pandai dalam matematika. Kayaknya kurang tepat. Kemudian E, Soleh mungkin sarjana baru. Jadi jawabannya adalah yang A. Tidak ada kesimpulan yang tepat. Kemudian soal berikutnya. Oke, soal berikutnya. Dina, Pina, Lina, Nina, dan Tina adalah teman satu kelas. Nilai rapot Dina dan Nina masuk
bawahnya. Urutan peringkat dari yang paling atas dari urutan peringkat dari yang paling atas dari kelima anak tersebut adalah yang A, Dina, Vina, Lina, Nina, Tina. Enggak ya, tidak cocok ya. Kemudian yang B, Dina, Lina, Tina, Tina, Nina. Kemudian C, Nina, Dina, Vina, Lina, Tina. D, Nina, Tina, Lina, Nina, Vina. E, Tina, Lina, Vina, Dina, Tina. Oke, jadi kalau artinya apa ya? Kalau kita simpulkan di sini, jadi berdasarkan data yang kita baca ini, dapat diketahui bahwa peringkat Nina lebih baik dari Dina, dan peringkat Dina lebih baik daripada Pina, sehingga urutan peringkat dari yang tertinggi adalah Nina, Dina, Vina, Lina, Tina. Oke, jadi jawabannya yang mana? Jawabannya adalah yang C. Soal nomor selanjutnya. A, B, C, D, E adalah 5 orang diplomat. A, hanya bisa berbicara bahasa Inggris dan Jerman. B, bisa berbicara bahasa Prancis, Jepang, dan Cina. C, hanya dapat berbicara bahasa Jerman. D, hanya berbicara dalam bahasa Inggris, Jepang, dan Cina. E, hanya dapat berbicara bahasa Prancis dan Jerman. Jadi diplomat yang dapat menguasai lebih dari 2 bahasa adalah yang A, Inggris, Jerman ya. Kemudian yang B, jadi diplomat yang dapat menguasai lebih dari 2 bahasa adalah, coba kita hitung ya. Yang A, dia hanya Inggris, Jerman. Ya, Inggris dan Jerman ya. Dia hanya 2 ya, hanya 2 bahasa ya. Kemudian yang B, Prancis. Yang B ini dia lebih dari 2 bahasa ya. Kemudian hanya dapat berbicara bahasa Jerman. Tidak ya, yang C sudah jelas tidak. Kemudian yang D, hanya berbicara dalam bahasa Inggris, Jepang, dan Cina. Ada berapa bahasa tuh? Ada 3 ya. Inggris, Jepang, dan Cina. 3 ya. Sedangkan yang ditanya adalah diplomat yang dapat menguasai lebih dari 2 bahasa. Dan yang E, hanya dapat berbicara bahasa Prancis dan Jerman. Jadi kalau kita lihat soalnya, mana nih yang lebih dari 2 bahasa? Tadi yang jelas jawabannya adalah yang D, B dan D. Jawabannya D ya, B dan D. Oke, kemudian terima kasih telah melihat video ini. Semoga sukses, semoga apa yang kita inginkan tercapai, yaitu untuk menjadi seorang guru yang berstatus aparatur sipil negara ASN, dan jangan lupa selalu berdoa, usaha agar semuanya seimbang. Dan untuk itu, jika video ini bermanfaat, share ke kawan-kawan semua, ke ibu-ibu guru semua, ke orang-orang yang akan mendaftar
P3K. Semoga video ini bermanfaat. Dan saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.